Pernahkah merasakan pesona dan kesederhanaan sebuah desa kecil? Bayangkan desa yang sederhana tersembunyi di tengah lanskap hijau subur. Di sini, kehidupan simpel, namun kaya dengan kehangatan dan kebersamaan. Jantung desa ini berdetak seiring dengan dua penduduk tercintanya, Budi dan Siti, sepasang petani yang rajin bekerja. Suatu hari, Budi dan Siti pulang dari pasar, lengan mereka penuh dengan pembelian hari itu. Di antara buah-buahan berwarna, sayuran, dan kebutuhan sehari-hari, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian. Sebuah perangkap tikus. Bukan perangkap tikus biasa, tapi yang terlihat agak luar biasa. Di bayangan, seorang pengamat teliti memperhatikan setiap gerakan mereka. Seekor tikus cerdik dan peka, kumisnya berkedut dalam rasa penasaran, merenungkan isi paket itu. Instingnya, tajam seperti biasa, tidak meleset. Perangkap tikus memang bagian dari belanjaan Budi dan Siti. Secepat kilat, tikus itu lari ke hutan untuk memperingatkan sesama hewan di peternakan, ayam, kambing, dan sapi. Berita dibagikan kepada semua. Meskipun mereka menyatakan simpati, mereka tidak merasakan ancaman yang akan datang dari perangkap tikus. Tikus merasa sendirian, mencari perlindungan di antara pepohonan hutan. Pada perjalanannya ke hutan, tikus bertemu dengan seekor ular yang sombong. Ular itu, dalam kesombongannya, menyatakan bahwa perangkap tikus tidak membahayakan dirinya. Namun, takdir memiliki humor yang bengkok, dan kejutan seringkali mengintai di tikungan. Suatu malam, suara pegas yang keras bergema di rumah. Budi terbangun oleh suara perangkap tikus yang terpicu. Seekor ular berbisa tertangkap, memperumit situasi lebih lanjut. Serangan ular tidak hanya merusak perangkap tikus, tetapi juga melukai. Dalam serangkaian peristiwa ini, berakhir dengan akhir tragis untuk Siti. Desa, yang dulu penuh dengan suara kehidupan sehari-hari, sekarang bergema dengan nada-nada yang penuh duka. Tetapi di tengah kesedihan, kehidupan terus bergerak dalam siklusnya yang tak kenal lelah. Tikus, menyaksikan dari kejauhan, merasakan rasa sedih yang mendalam. Tanpa mereka ketahui, perangkap tikus sederhana ini akan memicu rangkaian peristiwa. Apakah menurutmu hewan-hewan membicarakan apa di dalam hutan? Mari kita masuk ke inti cerita kita, di mana seekor tikus yang panik menjadi pusat perhatian. Bayangkan tikus itu terengah-engah, jantungnya berdebar-debar di dadanya saat menyampaikan berita suram kepada sesama makhluknya. Bayangkan suara kecil tikus itu bergema di seluruh hutan. Budi dan Siti telah membeli perangkap tikus. Hewan, ayam jantan, kambing, sapi. Mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata mereka mencerminkan simpati. Tetapi ada ketidakpedulian tertentu dalam sikap mereka. Bagaimanapun, mereka bukan tikus. Mereka tidak berlari di tanah atau menyelinap ke rumah manusia. Bahaya perangkap tikus tidak membuat mereka khawatir. Ayam jantan dengan jenggot bangganya, kambing dengan tanduknya yang bengkok, dan sapi, dengan mata lembutnya. Mereka semua mengangguk dengan pengertian, tetapi tetap berada di tempat mereka. Pikiran mereka dipenuhi dengan kekhawatiran mereka sendiri. Ayam jantan khawatir tentang matahari terbit, kambing tentang rumput, dan sapi tentang padang rumput. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri, masalah mereka sendiri. Jadi permohonan tikus jatuh pada telinga pekak. Hewan-hewan, meskipun simpatik, tidak melihat bagaimana perangkap tikus bisa memengaruhi kehidupan mereka. Tikus merasa patah hati, merasa sendirian dalam ketakutannya. Jantung kecilnya berdetak lebih cepat. Tubuh kecilnya gemetar. Di hutan yang dingin, perasaan isolasi begitu mendalam. Tikus merasa sendirian dalam kekhawatirannya. Teman-temannya di hutan gagal memahami ketidaknyamanannya. Mereka gagal melihat bahwa hutan adalah jaringan kehidupan di mana setiap helai terhubung. Tikus merasa dikhianati, mundur ke dalam bayangan. Tetapi hutan menyimpan lebih dari sekadar teman yang acuh tak acuh. Perjalanan tikus masih panjang, hutan penuh dengan kejutan, dan ceritanya baru saja dimulai. Ketakutan tikus, ketidakpedulian hewan, dan bahaya yang mengancam dari perangkap tikus. Semua elemen ini akan bertabrakan dengan cara yang tak seorang pun bisa duga. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang menganggap dirinya tak terkalahkan? Seperti itu, kita bertemu dengan makhluk seperti itu dalam cerita kita. Seekor ular sombong. Ular ini, dengan sisiknya yang berkilauan di bawah sinar matahari yang merayap di hutan, memakai udara acuh tak acuh. Perangkap tikus. Ia mengejek hanya dengan gagasan itu. Hal-hal sepele seperti itu tidak bisa merugikanku, deklarasinya,
setiap kata terdengar dengan keyakinan sekuat bisa dan gigitannya. Tetapi seperti yang kita semua tahu, kebanggaan seringkali mendahului kejatuhan. Keyakinan tak tergoyahkan ular itu tentang ketidakmampuannya segera akan diuji. Kehidupan, seperti biasa, menyimpan kejutan untuk makhluk yang terlalu percaya diri ini. Ular dengan percaya diri menyatakan bahwa perangkap tikus tidak akan berpengaruh padanya. Namun, secara ironis, takdir memiliki cerita tak terduga. Suatu malam, pemilik rumah, Budi, terkejut oleh suara keras dari perangkap tikus. Seekor ular berbisa terjebak dalam perangkap, yang membuat situasi semakin rumit. Serangan ular tersebut tidak hanya mengakibatkan perangkap tikus rusak, tetapi juga melukai Siti, istrinya. Serangkaian peristiwa ini berujung pada kematian tragis istri tercintanya, Budi. Dalam upayanya untuk sembuh, Siti terlibat dalam serangkaian pengorbanan. Mulai dari menyembeli ayam untuk sup yang menenangkan hingga memotong jantung kambing. Dia melakukan segala daya yang ada untuk menyelamatkan istrinya. Namun, takdir memiliki rencana lain, dan akhirnya Siti menyerah pada cederanya. Pemakaman menjadi panggung baru bagi serangkaian peristiwa ini. Banyak orang datang untuk memberikan penghormatan, memaksa Budi untuk menyembelih sapi untuk memberi makan para pelayat. Dari kejauhan, tikus, yang menyaksikan semua ini, merasakan perasaan duka yang mendalam. Beberapa hari setelah pemakaman, tikus kembali ke rumah dan melihat perangkap tikus yang kini terabaikan. Sempurna menggambarkan ironi siklus kehidupan yang terus-menerus. Cerita ini menjadi pelajaran tentang saling menghormati dan bekerja sama dalam lingkaran kehidupan yang tidak dapat diprediksi, di mana kepedulian dapat memiliki efek domino yang membingungkan namun mendalam. Selesai.